Shalom adik-adik yang baik, manis, cantik, dan ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yuk, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. So, siapkan hati adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang super baik. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha dahsyat. Yes. Gimana kabar adik-adik di rumah? Sehat ya? Ini masih sehat kan? Sehat dong. Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat ya. Iya. Gimana kabar hari ini? Bersukacita? Bersukacita. Bersukacita. Nah, ini di belakang kakak adalah tema gereja kita, yaitu tidak tergoncangkan. Karena bersama Yesus kita tidak tergoncangkan. Mantap. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Yuk, kakak-kakaknya adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, Kasih Allahku sungguhlah baik. Kasih Allahku sungguhlah terpuji. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan
kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk tadi malam kami boleh tidur dengan nyenyak dan pagi ini kami boleh bangun dengan semangat yang baru. Tuhan, kami juga ingin memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan ada hati yang selalu mengucap syukur dan ada hati yang mau terus memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu lebih lagi, lebih sungguh lagi. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita itu tidak tergoncangkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus membuat kita istimewa. Sekarang kita mengangkat satu lagu pujian, Aku Istimewa. Kita mengangkat satu lagu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku,
nilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Dididik hati kami Tuhan, apakah kami benar-benar sungguh-sungguh mencintai-Mu ya Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, agar hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, agar benih yang disampaikan oleh atas sekolah minggu kami yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kabarnya tentu saja sangat baik dan luar biasa ya. Nih salah satu bentuk adik-adik mengucap syukur, tetap setia dalam belajar firman Tuhan. Meskipun lagi-lagi ketemu Kak Aleknya hanya ibadah online. Nggak apa-apa ya, tetap semangat. Nah adik-adik, hari ini Kak Alek mau cerita nih. Kita sama-sama belajar tentang kehebatan Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, ternyata Tuhan bisa loh membuat orang menjadi lebih baik, bahkan membuat orang yang jahat menjadi baik, menjadi luar biasa dipakai sama Tuhan. Nah, satu orang nih yang seperti itu dalam firman Tuhan. Dia dulunya jahat banget, tapi ketika ketemu Tuhan Yesus, dia menjadi luar biasa. Bahkan nih, dalam firman Tuhan di perjanjian baru yang akan kita baca nanti, dia salah satu penulis buku yang terbanyak loh, 27 kitab. Banyak banget kan. Salah satunya kitab Roma adik-adik. Nah, nama orang itu adalah Saulus. Sebenarnya dia punya dua nama nih adik-adik. Bagi orang Yahudi, dia namanya Saulus. Tapi bagi orang Roma, dia namanya Paulus adik-adik. Saulus ini sangat benci sama anak-anak Tuhan, orang Kristen pada saat itu. Bahkan nih, dalam firman Tuhan, nanti adik-adik bisa baca lagi firman Tuhannya, ada namanya seorang Stefanus yang mati dilempari batu. Dia mati karena diperintahkan, diizinkan oleh Saulus untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tuh, jahat banget kan Saulus? Menakutkan. Setelah peristiwa itu, Saulus makin semangat nih berbuat jahat untuk mencari orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Sehingga pada suatu hari orang-orang Kristen banyak tuh pada pergi berpencar, nggak lagi ngumpul lagi seperti kita saat ini. Pencar kemana-mana, keluar Yerusalem supaya nggak dikejar-kejar sama orang-orang yang benci orang Kristen. Suatu hari Saulus pergi nih ke suatu kota, namanya kota Damsyik. Nah, salah satu kota Damsyik, untuk minta izin supaya dapat hak, dapat
perintah untuk bisa membunuh orang-orang Kristen. Tuh. Yang akhirnya nanti akan dibawa ke Yerusalem. Tapi sebelum Saulus sampai ke kota Damsyik, nah, jangan lupa siapin Alkitabnya. Kita baca ya firman Tuhannya di Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 9. Yang belum bisa baca, perhatikan, dengarkan dengan baik ya firman Tuhan yang kalian baca. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 9. Judulnya Saulus bertobat. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiayai aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggul-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, adik-adik, kita udah sama-sama baca firman Tuhannya. Nah, saat itu, saat Saulus berjalan ke kota Damsyik, di Damsyik pun Tuhan telah mempersiapkan salah satu muridnya yang bernama Ananias nih adik-adik. Dia diperintahkan Tuhan untuk pergi mendoakan Saulus ketika Saulus nanti akan datang. Awalnya, murid Tuhan Yesus nih, si Ananias, takut banget. Karena kan Saulus pergi ke kota Damsyik ingin menangkap orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Untuk ya akhirnya akan dibawa ke Yerusalem dan akan dibunuh. Tapi dalam Kisah Rasul 9 ayat 15 sampai 16, nih kalian bacain dulu ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Ananias ketika dapat firman Tuhan ini, ya udah ngelakuin aja. Singkat ceritanya, Ananias akhirnya ketemu dan pergi mendoakan Saulus adik-adik. Ternyata adik-adik perhatikan firman Tuhannya, orang sejahat Saulus pun bisa berubah, bisa bertobat ketika ketemu Tuhan Yesus kan, sehingga bisa dipakai pada akhirnya. Tadinya dia penganiaya pengikut Tuhan Yesus, malah jadi pengikut Tuhan Yesus tuh. Hebat banget kan? Ya, yang jadi pesan firman Tuhan hari ini buat adik-adik, buat Kak Alek juga, dan buat semua yang sama-sama belajar firman Tuhan, bahwa seperti Tuhan bisa memakai Saulus yang tadinya orang jahat, terus bisa menjadi orang baik, Tuhan juga rindu untuk memakai adik-adik saat ini. Tuhan Yesus ingin memakai semua orang, semua hal yang ada dalam kehidupan kita untuk dipakai Tuhan, agar kita bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Melalui kehidupan kita, orang lain bisa melihat bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan yang memberikan keselamatan dan mampu mengubah kehidupan kita secara utuh. Nah, adik-adik pun jangan takut. Meskipun masih kecil, meskipun masih anak sekolah minggu, adik-adik bisa jadi berkat Tuhan Yesus mulai dari saat ini. Kenapa? Karena
Tuhan Yesus sendiri yang jamin, yang sanggupkan adik-adik bisa jadi berkat buat orang lain. Ya kan? Mulai dari rumah, ya kan? Dari lingkungan kita nih di sekitar, bahkan nanti lingkungan di sekolah, di gereja, di jalan. Adik-adik bisa, asalkan adik-adik juga mau tetap setia, rajin berdoa, berserah sama Tuhan Yesus. Menyerahkan hidup kita semua sama Tuhan Yesus. Jadi, siapapun kita, baik anak sekolah minggu, kaleb, bahkan papa mama, semuanya bisa memuliakan Tuhan Yesus, menjadi alatnya Tuhan. Saulus waktu gitu juga bertobat ya adik-adik. Dia pernah menulis nih dalam kitab Galatia 2 ayat 20. Kalian baca ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tuh, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Adik-adik, siap-siap, semangat. Kita sama-sama belajar menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Namun, kalian nggak pernah lupa, kita sama-sama hafalin ayat nih, dalam salah satu ayat dalam firman Tuhan tiap minggunya. Hari ini ayat hafalannya terambil dari Yohanes 15 ayat 16a. Oke? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Hanya sampai di situ aja. Oke? Yang udah hafal, jangan lupa ditunggu paling telat, yaitu hari Kamis jam 6 sore. Dikirim ke Kak Alek dan kakak-kakak yang lainnya, supaya bisa jadi sama-sama tampil nih di ibadah minggu depannya. Oke? Adik-adik, saat ini kita mau berdoa. Siapa aja yang mau memberikan hidupnya saat ini menjadi berkat buat orang lain untuk memuliakan nama Tuhan, yuk tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Kalek mau pimpin dalam doa, sekalian menutup belajar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengangkat tangan kami, menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pakai menjadi alatnya Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu, adik-adik Kak Alek yang tetap setia, yang melakukan firman Tuhannya hingga hari ini. Meskipun Kak Alek tahu ada yang bosan, ada yang capek, ada yang pengen main, tetapi mereka mau mengutamakan Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka kekuatan, kepintaran, bahkan hikmat untuk bisa memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan membahagiakan papa mama di rumah. Demi nama Tuhan Yesus, kalian berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita sudah memuji, sudah menyembah, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita dengan doa berkat, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68714533311 atas nama Stefani. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan melalui papa mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu punya renungan harian audio cerdas berpikir yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat yang dapat diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yang belum bergabung bisa menghubungi Kak Dede Novalis. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian, dan pengajuannya tidak mendadak ya.
Kami dari Komisi Anak Better Indonesia mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, papa dan mama sekalian yang sudah mengisi form data Anak Better Indonesia 2021. Jika ada yang belum mengisi form ini, dapat menghubungi koordinator kelasnya masing-masing. Kakak juga mau memberikan apresiasi untuk adik-adik yang baru pertama kali mengirimkan video ayat hafalan. Adik-adik keren. Untuk itu, kakak juga mau mengajak adik-adik yang belum pernah mengirimkan video ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan untuk mengirimkan videonya ke kakak koordinator kelasnya. Untuk yang tetap setia mengirimkan video, kakak ucapkan terima kasih karena adik-adik tetap setia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik hebat. Demikianlah pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Karena udah adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mengangkat salawat. Terima kasih Yesus. Yang dikasih oleh Tuhan, kita akhiri ibadah anak pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah anak pagi hari ini. Kami percaya setiap firman yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Jadi berkat dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, dimanapun kami berada. Mari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita memberkatkan kepada Allah. Mulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui persekutuan Anak Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi, kau melangkah, kau ditentukan selama dari menang. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga dengan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 칼 같은 내 친구야 봄나게 사세요. 칼 같은 내 친구야 뚝 쏘며 살아요. 축하해요. 축하해. 생일 축하해. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku Salamku Gin, suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Mazmur 37 ayat 1. Kebahagiaan orang fasik semua. Dari Daud. Jangan marah pada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 37 ayat 1.
karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amin. Mazmur 37 ayat 1. Dari Daud yang marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Tuhan Yesus memberkati. Aku Gabe. Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amin. Yesus memberkati. Mazmur 37 ayat 1. Dari Daud, jangan marah karena orang membuat jahat. Jangan iri hati kepada orang membuat curang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 37 ayat 1. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 37 ayat 1 bunyinya, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 37 ayat 1. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mazmur 37 ayat 1. Dari Daud. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang berbuat curang. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 37 ayat 1 bunyinya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 37 ayat 1. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat dosa. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mazmur 37 ayat 1. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Aku anak raja.